Halo saudara-saudaraku, kita lanjutkan ya. Walaupun sudah sempat terhenti setahun, tapi yang ini menarik nih. Kita akan nyambung dari buku Buy and Hold. Saya akan langsung masuk ke bab-bab dia terakhir, yaitu mengenai Schumacher Real Estate Axioms. Jadi aksiomanya si Schumacher ini. Seperti kita tahu di vlog sebelumnya, bahwa Schumacher ini dia waktu saya kenal, saya nggak pernah ketemu tapi saya dengar dari adik saya dan papi saya juga sempat ketemu, umurnya udah 90 tahun waktu itu dan sukses banget. Jadi saya langsung masuk ke apa sih aksiomanya dia, prinsip-prinsip real estate dia yang dia terapin selama puluhan tahun dan sudah teruji. Jadi saya akan masuk, pertama nanti ada captionnya di bawah. Itemnya banyak ya, kalau kita lihat di sini ada sekitar 100 item, tapi kita satu-satu aja. Dan ini berlaku untuk pembeli properti yang pertama maupun yang nantinya akan jadi investor. Seperti yang saya terangkan di sebelumnya, bahwa kita fokusnya adalah yang first time buyer yang belum pernah beli properti sampai ke maksimum 5. Setelah 5 properti mestinya kebutuhannya beda lagi ya. Jadi pertama dia bilang manage your investment as you would manage a business. Jadi dia terangkan di sini bahwa ini saya akan terapin langsung ke pengalaman saya ya, karena dia ini hanya poin-poinnya aja. Manage your investments as you would manage a business. Jadi pada waktu kita invest ke properti, artinya setelah beli satu, nanti kedua, ketiga dan seterusnya, itu kita harus manage itu seperti sebuah bisnis. Dan ini saya pribadi masih belum terlalu berhasil. Jadi di Indonesia kebanyakan orang-orang yang seusia saya 62 sekarang, kebanyakan mereka beli properti itu masih gaya lama sih kalau saya ya, yang bukan yang profesional tiap hari beli, tiap tahun beli atau yang banyak. Mereka modelnya adalah beli terus nunggu naik. Jadi capital gain. Yang diharapkan beli hari ini misalnya 1 miliar, 5 tahun lagi diharapkan naik jadi 4 miliar, 2 miliar, atau sekian miliar. Rata-rata kalau Bintaro BSD setiap 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun naik 2 kali lipat untuk rumah yang kecil. Jadi itu harapan dari orang-orang zamannya saya. Untuk yang lebih profesional, yang udah punya rumah ketiga, keempat, kelima propertinya, seharusnya pakai aksioma ini, pakai prinsip ini, bahwa kita harus memanage investment properti kita seperti bisnis. Jadi harusnya ada property manajernya, terus dihitung uang keluar, uang masuk. Biasanya kalau di Indonesia, di luar negeri juga, tapi di Indonesia saat ini return, jadi misalnya kita punya uang 1 miliar, kita taruh di properti, itu kembalinya paling banter sekarang 2% sampai 5-10%. Artinya beli 1 miliar rumah disewakan kayaknya nggak lebih dari 2%. Kalau dulu bisa 4-5%, apartemen dulu sampai 5%. Artinya poin-poin kayak gini, returnnya, balik modalnya kapan, ngurusin konsumennya, ngurusin penyewanya, itu harus dikelola secara seperti orang bisnis. Nggak boleh uang pribadi kepake buat investment, uang investment kepake buat pribadi. Aksioma kedua, prinsip real estate kedua dari Schumacher, itu di sini ditulis some people are scared to have money. Jadi saya juga nggak gitu ngerti maksudnya dia apa, tapi memang dalam kehidupan kita, dalam pengalaman saya sendiri, maksudnya di sekitar saya ada aja orang yang ketakutan untuk uang. Jadi dia nggak tahu gimana menghandle, dapat banyak dihabisin, atau kalau udah dapat dia jadi kayak tight gitu ya, nggak bisa ngeluarin. Jadi itu yang mungkin maksudnya si Schumacher itu. Artinya kalau memang Tuhan memberikan satu talenta ke kita untuk bisa invest properti, untuk punya skill tertentu dan dapat uang dari situ, jangan takut, karena uang itu kan bukan punya kita ya, punya Tuhan. Jadi saya artikan begitu ya. Jadi some people are scared to have money, maksudnya ya, jangan takut. Kita uang atau kesehatan ataupun reputasi ataupun properti juga, itu kan semua cuma titipan Tuhan aja. Jadi jangan takut kalau dititipin banyak, karena itu bukan buat kita, buat bisnis, buat orang lain. Bisnis pun bisa buat orang lain lagi.
artinya bukan hanya buat kita, tapi jangan takut untuk mendapat berkat lebih banyak. Dalam hal ini dia ngomongnya soal duit ya. Dan yang ketiga, man's greatest wealth is to live adequately with a content mind. Jadi maksudnya dia kekayaan terbesar orang, ini mungkin kaitan dengan yang tadi saya ngomong ya. Jadi poin ketiga ini menurut Schumacher adalah kekayaan terbesar dari kita manusia ini adalah untuk hidup dengan rasa puas. Hidup dengan rasa puas. Ya ini yang sekarang sangat karena kemudian saya ini audiensnya kan anak muda ya. Artinya saya perlu diingetin juga bahwa zaman sekarang orang bisa menjadi selalu tidak puas. Memang kalau masih muda nggak apa-apa, karena harus juga sedikit ambisius ya untuk mengembangkan bakatnya. Jadi kalau cepat puas ya ngeri juga kita ya, berarti leha-leha dia menyia-nyiakan kesempatan, waktu, talenta. Jadi maksudnya jangan sampai kita menjadi tidak puas. Maksudnya si Schumacher begitu. Saya kira ya, karena dia pada suatu saat kan sangat kaya dan dia nyumbang sana sini. Jadi belajarlah untuk puas, karena kepuasan itu kekayaan yang paling besar sebetulnya menurut dia.